Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wa tuqsalu najasatul kalbi wal khinzir sab'an idahunna bit-turab. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dicuci najisnya anjing dan babi 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ini takbir dari Ibnu Qudamah, takbir yang umum. Ada banyak masalah di dalam. Karena ini takbir yang umum. Lihat, tuksal najasatul kalbi. Belum tak bilang tuksal lu'ab al-kalb. Dicuci jilatan anjing. Tidak begitu. Padahal dalam hadis kan jilatannya. Cuma kenapa diumumkan seperti ini? Yaitu untuk memasukkan semua permasalahan terkait dengan anjing. Masalah pertama, masalah jilatannya. Kalau ini disepakati dicuci. Dicuci 7 kali. Disepakati dulu dicuci. Pertama disepakati dulu apa? Dicuci. Berapa kali? Ada sedikit perselisihan. Kenapa bisa berselisih? Karena ada 2 periwayatan. Dalam riwayat Muslim, demikian sebelumnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Hendaklah dia cuci 7 kali. Dalam riwayat Muslim itu 7 kali semua dengan tanah. Kan begitu, semua dengan air. Dohirnya seperti itu. Dalam riwayat Muslim dibilang tahuru ina yahdikum idza walagha fihi al-qalb ayaghsilahu 7 marratin ulahunna biturab. Iya. Apabila sucinya bejana salah seorang dari kalian apabila anjing menjilat, itu dia cuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Yang pertama dengan tanah. Ini hadis sebenarnya jelas. Bagi yang mengatakan 7 semuanya, pertama dicampur dengan tanah. Jadi tanah itu dihitung dalam yang ke-7, bukan yang ke-8. Tapi dia yang dicampur dengan air. Para ulama yang lain berpendapat, dia dicuci 8. Dia dicuci 8. Kenapa bisa 8 dicuci? Karena ada dalam riwayat Muslim. Wa'afiru thamina biturab. Campurkan yang ke-8 dengan tanah. Berarti 7 dengan air. Yang terakhir yang ke-8 dengan tanah. Semuanya 8. Paham kan? Cuma mayoritas ulama mengatakan dari segi bilangan cuci ini yang benarnya kata mereka 7. Terus bagaimana hadis yang mengatakan yang ke-8 dengan tanah? Mereka bilang pertama dari segi periwayatan. Riwayat yang mengatakan yang pertama 7, kemudian yang pertama dengan tanah, itu ahfad. Lebih terjaga. Lebih terjaga kan, lebih banyak yang meriwayatkannya daripada mengatakan yang ke-8 dengan tanah. Tapi ini masalahnya dalam riwayat Muslim. Artinya semuanya pasti terjaga kalau dalam riwayat Muslim. Maka para ulama mengatakan dijamak kalau begitu. Dikompromikan. Bagaimana komprominya? Bagaimana komprominya? Maka sebelum kompromi lihat dulu maknanya. Kalau kita praktek, sudah kita cuci 7 kali dengan air, kemudian yang ke-8 dengan tanah. Mengharuskan tambah lagi air 1 untuk membersihkan apa? Tanah. Ini kan jadinya 9. Berarti maknanya tidak cocok. Karena nanti jadinya berapa? 9. Karena sudah tanah pasti butuh apa? Air. Maka di sini supaya maknanya pas, maknanya tidak seperti itu, dijamak, dikompromikan. Bagaimana komprominya? Itu tanah dihitung yang ke-8, tapi bukan urutan cucinya sampai ke-8. Kalau kita hitung air 7, ditambah berapa? 1 tanah. Semuanya berapa? Semuanya berapa? 8.
8, tapi praktek cucinya 1 airnya dicampur dengan tanah. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 7, bukan 9. Jadi itu 8, dibilang campur yang 8 dengan tanah, bukan maksudnya hanya tanah saja. Ini tanah alat cuci yang ke-8. Tapi saat dipakai untuk mencuci, dia dicampur dengan bilangan air yang 7. Paham kan? Makanya dibilang ke-8 dilihat dari alatnya. Air dihitung 7, kemudian tambah 1 tanah kering. 1 tanah kering menjadi berapa? 8. Tapi ketika dicuci, ini tanah kering ini dicampur dengan 7 air yang pertama. Jadi semuanya berapa? Tetap hitungannya 7. Dipaham? Ini kompromi yang sangat bagus. Karena hadisnya semuanya apa? Sahih. Maka yang benarnya cucinya berapa kali? 7 kali. Karena itu Bukhari Muslim. Kemudian Muslim yang pertama dengan tanah. Dicampur airnya dengan tanah. Walaupun hitungan semuanya 8, tapi karena tanah dan air dicampur, air yang 1 kali. Kan kalau diambil air 7 kan? 7 air. Diambil 1 dicampur dengan tanah. Sisa berapa airnya? 6. Paham kan? Jelas ini? Air ini dikompromikan. Di mana dicuci pakai tanah dengan airnya? Di awal. Karena maknanya tidak cocok tadi kalau di akhir. Selesai. Ini masalah dicuci. Anjing. Apanya? Apakah umum anjing atau jilatannya saja? Ini pembicaraan kedua setelah cucinya itu. Ya. Maka di sini para ulama berselisih, dibangun di atas perselisihan mereka, anjing itu yang najis air liurnya atau badannya? Najis ain, zat, atau yang najis bukan seluruhnya tapi hanya sekedar air liurnya saja. Para ulama berselisih tentang itu. Di antara para ulama, dan ini adalah mayoritas, mereka mengatakan bahwa anjing itu najisul ain. Zatnya najis. Badannya itu najis semuanya. Artinya setelah kalau mereka pendapatnya seperti itu, berarti kalau dia jilat cuci 7 kali. Kalau dia sentuh dengan badannya cuci 7 kali. Kan sama najisul ain. Sementara ulama yang lain, dia najis adzat. Dia najis tidak ain, tidak zat, tapi hanya najis yang disebutkan dalam hadis saja. Yang disebutkan dalam hadis. Apanya yang disebutkan dalam hadis? Jilatannya, air liurnya saja. Alasan mereka kenapa? Ya, anjing banyak di masa Nabi. Bersamaan dengan itu, Nabi memerintahkan hanya dicuci apa? Air liurnya, jilatannya. Padahal banyak anjing lalu lalang. Dipahami ini? Banyak anjing sudah ada di masa Nabi. Sudah ada di masa Nabi. Tapi bersamaan dengan itu belum hanya apa? Memerintahkan untuk mencuci jilatannya saja. Dan itu terdapat masyakkoh. Berat kalau kita katakan najis ain. Karena setiap dia injak harus kita cuci 7 kali. Setiap dia gesekkan sedikit pantatnya di tembok, paham gak ini? Kan dia suka begitu. Angkat kaki 1, ya. Kan dia begitu. Berarti setiap dia begitu, cuci 7 kali. Ini masyakkoh. Al-masyakkoh itu tajlibu at-taisir. Kenapa ini lebih tepat? Lebih ringan. Dipahami ini? Berarti hanya najis apa? Air liurnya. Karena itu disebutkan dalam hadis. Iya, disebutkan dalam hadis. Ini masalah kedua. Tapi beliau umumkan karena itu tadi. Masalahnya banyak. Kemudian beliau atofkan anjing dengan babi. Wal khinzir. Sama-sama sab'an. Ihdahunna bit-turab. Sama. Kenapa? Dan ini berselisih para ulama. Terkait dengan anjing, babi. Kalau anjing kan mansus. Anjing ada nasnya. Babi tidak ada. Tidak ada nasnya. Kalau babi, kalau dia najis, jelas. Babi itu adalah najis. Karena dalil ayat. Ketika Allah menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan. Di antara yang disebutkan apa? Khinzir. Daging babi. Najis. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau dia menjilat
ya, itu dicuci 7 kali. Nah, ini berselisih para ulama. Masalahnya yang disebutkan apa? Anjing. Kalau babi bagaimana? Sebagian ulama mengatakan iya sama hukumnya. Kenapa? Karena dia akhbas. Kalau lihat anjing lebih buruk daripada apa? Babi lebih buruk daripada apa? Anjing. Lebih buruk. Makanya dalam syariat terdapat katanya karena dia akhbas, kalau anjing yang mu'allam yang diajarkan berburu boleh dimakan tangkapannya. Kalau babi tidak ada sama sekali yang dibolehkan darinya. Paham kan? Kan dia apa? Katanya apa? Akhbas. Lebih. Maka kata mereka min babi aula. Anjing saja disuruh cuci 7 kali, apalagi Pak? Babi. Sementara ulama yang lain enggak. Ini kias ma'al farik. Kita kiaskan babi dengan anjing. Beda babi dan anjing. Kenapa? Karena anjing malah dijawab dengan yang tadi. Anjing dalam syariat ada yang dimaafkan. Sementara babi tidak ada sama sekali yang dimaafkan. Ini namanya kias ma'al farik. Tidak diterima. Fasidul iktibar kata mereka. Tidak dianggap kias yang seperti itu. Salah kiasnya. Karena namanya kias itu harus sama. Antara farak dan asal. Maksudnya yang mau kita kiaskan ini harus sama dengan yang dikiaskan kepadanya. Paham kan? Harus sama. Nah ini beda. Beda. Anjing boleh diiktina, boleh dipelihara kalau ada maslahat untuk berburu, ya kan? Ya, bahkan tangkapannya halal dimakan. Tahu nggak ini? Babi, walaupun dilatih, tangkapannya tidak ada nasnya halal. Paham kan? Dan memang dia tak akan pernah berburu. Ya saja larinya seperti itu. Iya. Mau berburu apa? Jelas ini. Nah, ini kias tidak benar. Maka pendapat yang benar walaupun memang khilafnya kiasnya ini ada aqd warad istilahnya, ada saling bantah membantah di antara ulama madhab. Cuma yang paling dekatnya berdasarkan kalau kita praktek ilmu usul seperti itu. Bahwa kiasnya memang tidak ketemu. Kiasnya tidak ketemu. Satunya ada nas. Ya, anjing yang sudah dinaskan tidak boleh kita masukkan padanya apa? Hal yang lain. Hal yang lain kecuali sama ilahnya. Dan ini yang benarnya menyelisih apa yang dikatakan oleh penulis. Menyelisih apa yang dikatakan oleh penulis. Iya, oleh karena itu di kebanyakan para ulama kalau di buku ini belum bilang dhahaba aktsarul ulama minhum Ibnu Sa'di wa Syekhina. Kebanyakan para ulama di antara mereka Ibnu Sa'di, Syekh Abdurrahman Ibnu Sa'di dan Syekh kami yaitu Syekh Ibnu Utsaimin bahwa najis khinzir sama dengan yang lainnya, tidak dicuci 7 kali. Paham gak ini? Ini dipilih oleh banyak ulama. Anjing babi sama dengan yang lain, tidak sama dengan anjing. Artinya najis yang lain apa? Dia dicuci sampai bersih saja, tidak ada bilangan. Tidak ada apa? Bilangan. Jelas ini? Tidak ada bilangannya. Jelas ya? Sama. Hanya ada mansusnya saja. Ya, hanya aja ada yang mansus saja. Ini selesai. Terus juga sisi bantahan saya lupa juga sebutkan. Sisi bantahan ulama, mayoritas ulama mengatakan bagi orang yang mengkiaskan tadi, itu anjing kan sudah ada di masa Nabi. Babi. Itu kan babi sudah ada di masa Nabi dari dulu. Paham kan? Bersamaan dengan itu yang disebutkan apa? Hanya anjing. Kalau dia jilat dicuci 7 kali. Padahal anjing ada. Paham kan? Dan secara syariat tidak boleh ta'khirul bayan fi waktil hajah. Dan tidak boleh diakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan. Tidak boleh. Kalau sudah dijelaskan anjing, seharusnya babi disebutkan. Kalau tidak dijelaskan, berarti asalnya sama dengan najis yang lain. Jelas ini ya? Alhamdulillah itu bantahan yang kuat juga yang dipakai oleh para ulama. Ini jelas. Kemudian kata penulis rahimallahu taala, wa yajzi'u fi sa'irin najasat salatun munkiyatun. Cukup pada seluruh najis, maksudnya selain tadi anjing, terus belum masukkan apa? Babi menurut mazhab, dan sudah satu riwayat dari Imam Ahmad dan mayoritas tidak. Dan cukup pada seluruh najis salatu munkiyah, 3 yang bisa mensucikan.
Baru bilang 3 yang mensucikan, dia belum dah bilang 3 batu. Yang penting 3. Walaupun 1 batu, dan kalau dia punya sudut yang berbeda bisa mensucikan, tidak ada masalah. Paham kan? Misalnya Anas lagi di gunung, ya, buang air besar. Dia punya batu persegi ada 3 sisi. Batu besar. Sudah, dia pakai colek 1, balik lagi sedikit, colek lagi, balik lagi. Kalau sudah mungkiah, sudah bersih, sudah dianggap suci dari najis. Tidak ada bilangan 7. Paham Ahmad? Ya, bisa praktek Ahmad di Gontang kalau tidak percaya. Iya, iya. Ini boleh. Ini jelas kalau dalam hadis ini, ya, jelas kalau dalam masalah syariat kita bahwa ini cukup. Yang penting hilangnya kan hilang najisnya. Hilang apa? Najisnya. Itu hilangnya. Artinya kapan hilang najisnya? Hilang hukum. Kapan hilang najis? Hilang hukum. Iya. Kemudian walaupun ada yang mengatakan sama harus 7 juga, tapi tidak ada. Dalilnya tidak ada, tidak kuat kiasnya. Tidak kuat apa? Kiasnya. Seperti anjing tadi pembahasannya bahwa kita cukupkan dengan apa? Ya, itu adalah apa? Hanya anjing saja. Karena tidak ada nas untuk najis yang lain yang seperti itu. Iya. Walaupun lebih dari 3 juga tidak ada masalah. Kan intinya kan najis. Ya, intinya apa? Hilang najis. Walaupun beliau bilang kalau 3 sudah hilang, sudah. Iya kan? Mau tambah lebih dari 3, ya, misalnya cuci pertama belum, cuci kedua belum, cuci ketiga belum, ya, cuci lagi, tidak apa-apa. Sampai hilang najisnya. Kemudian itu secara umum. Kemudian beliau rinci. Fa in kanat alal ardi, kalau najisnya itu di tanah, ya. Fasabbatun wahidatun tadhhabu bi'ainiha, maka cukup dengan 1 kali siraman yang menghilangkan ainnya, zatnya, warnanya, bekasnya, atau apa saja ain namanya itu, ya, yang menghilangkan ainnya itu, maka itu sudah cukup. Ini kan atopnya kemana ini? Atopnya tajazi'u. Nah, tidak perlu 3 kali. Tidak perlu berapa? 3 kali. Ya, 1 kali tuangan air, hilang ainnya, zatnya, maka hilang najis. Jadi kalau seperti kisahnya ini, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dan kisahnya Arabi, belum bawakan nasnya. Liqauli Rasulullah SAW, subbu ala baulil Arabi dhanuban min ma. Siramkan atas kencingnya orang Arab itu. Kisahnya jelas dalam hadis Anas, Bukhari Muslim. Dia datang ke masjid Nabi, saya ada kencing, langsung dia kencing pinggir masjid. Orang Badui, orang pedalaman. Yang tidak tahu kalau masjid itu tidak boleh kencing. Iya. Tapi setelah itu Nabi ingatkan di akhir kisah, karena para sahabat teriaki, tidak boleh kencing di situ. Tapi Nabi suruh biarkan, dan di akhirnya Nabi suruh ini, tuangkan atas kencingnya danuban, 1 danub, 1 ember, 1 baskom dari air. Belum tak suruh angkat tanahnya. Belum tak suruh angkat apa? Tanahnya. Karena yang diinginkan adalah hilang apa? Airnya. Kecuali ini kalau dia campur dengan tanah. Kecuali najisnya tidak bisa bercampur dengan tanah. Seperti kalau kencing kan bisa bercampur dengan tanah. Disirami langsung meresap. Kalau yang kuningan, ini kan tidak bisa ini. Kalau kuningan yang bisa, maka yang ini ada caranya dulu. Diangkat dulu, baru disiram. Iya, diangkat dulu, baru disiram. Jadi seperti itu. Jangan langsung siram, karena maskin meluas najisnya. Karena asalnya sekarang 1 gompok, misalnya, karena disiram, akhirnya apa? Apanya? Iya, menyebar. Maka ini tidak disiram. Diangkat dulu, baru disiram. Ini khusus kencing saja. Ya, dan yang lainnya yang semakna dengannya, yang sama dengannya, yang bisa langsung meresap ke tanah, ke bumi. Ya, wa yujzi'u fi baulil gulami alladhi lam ya'kul at-ta'am an-nadhu. Kan tadi kencing secara umum. Setelah itu beliau katakan cukup untuk kencingnya anak laki-laki dengan syarat dia belum makan makanan, cukup dinadah, dipercik saja.
Paham gak ini? Dari sini ada masalah yang dibicarakan oleh para ulama. Ini najis gulam, ini kencing gulam yang belum makan makanan, najis atau tidak? Najis atau tidak? Itu dibicarakan. Kenapa itu dibicarakan? Karena masalahnya tidak disuruh cuci, tapi cukup di nabeh, dipercik saja dengan air. Iya kan? Walaupun pernyataan di sini tidak menunjukkan tidak najisnya. Ini hanya kaifiat mensucikannya. Cara mensucikan yang dibedakan. Ya, oleh karena itu secara umum mayoritas para ulama mengatakan secara umum kencing itu najis. Anak laki-laki kecil atau wanita, semuanya najis. Hanya saja yang diringankan cara membersihkannya saja, bukan najisnya. Bukan najisnya. Iya, jadi cukup dinabah. Dan ini tentunya sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hadisnya dari Ummu Qais bintu Mihsan, bahwasanya beliau pernah membawa anak laki-lakinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum makan makanan. Kemudian Nabi memangkunya. Nabi memangkunya di pangkuannya. Kemudian anak itu kencing. Maka Nabi SAW fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaksiluhu. Ini ada dalam riwayat Bukhari rahimahullahu taala. Nabi pun meminta air dan Nabi hanya memercikkannya saja, tidak mencucinya. Tidak mencucinya. Ini diringankan. Lam yakulit ta'am. Di sini ucapan beliau tidak makan makanan, maksudnya makan yang penuh dengan gairah. Ya, karena bayi juga kadang makan makanan, susu dikasih, ya kan? Tapi kan dia dipaksa untuk makan. Makan di sini maksudnya makan dengan, memang dia suka. Memang dia apa? Dia suka. Ini untuk mengeluarkan pembahasan kita di masa kini ini, bagaimana kalau dari kecil sudah minum susu? Itu kan minum karena apa? Dikasih terpaksa, bukan karena keinginannya. Bukti bukan karena keinginannya, kita kasih susu rasa apa saja dia minum. Paham kan? Dia minum. Beda kalau dia sudah besar. Iya, dikasih makan apa, mau dikasih kalau dia tidak suka, dia bilang, tidak mau. Iya, jelas ini. Paham gak ini? Ini makanan di sini belum makan makanan, bukan berarti belum makan apa saja. Paham? Maksud di sini belum makan makanan, maksudnya dia makan dengan makan tasyahhi kata para ulama. Makan dengan memang penuh ada ya keinginannya. Ada keinginannya. Iya. Ini yang mereka katakan. Kemudian selesai kencing. Wa kadzalikal madyu. Demikian pula madi. Madi maksudnya ini atop kepada baulul gulam. Paham ini? Artinya madi najis atau bukan? Paham ini? Pertama, dia najis. Paham gak ini? Dia najis. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membersihkannya? Maka sama dengan baul al-gulam alladzi lam yakul at-ta'am. Cukup di nadah. Dapat di nadah, dipercikan saja. Misalnya, ya, karena menghayalkan sesuatu keluar. Bukan mani, tapi madi. Ya, bagi seorang yang sudah menikah. Misalnya dia berhayal bercumbu dengan istrinya. Mohon maaf. Tapi kan ilmu ini supaya ditahu nanti. Dia berhayal. Karena kalau yang belum nikah mau berhayal. Menghayal kenapa? Tidak boleh. Iya. Misalnya yang sudah menikah dihayalkan bercumbu dengan istrinya. Akhirnya keluar madhi namanya. Cairannya agak kental. Tapi keluarnya tidak penuh semangat. Ya, tidak penuh semangat. Ini namanya madhi. Kalau ini keluar di celana, maka tidak perlu dicuci celananya. Cukup di nabeh. Di apa nabeh? Dipercikan air padanya. Ini bukan menunjukkan najisnya. Bukan menunjukkan tidak najisnya. Bukan. Ini sama pembicaraan tadi. Ini menunjukkan tetap najis. Cuman cara untuk mensucikannya apa? Diringankan. Paham gak ini? Diringankan. Itu pula sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahal ibn Hanif radhiyallahu taala anhu, ya, beliau bilang kuntu alqa minal madi syiddatan wa kuntu ukthiru minal iktisal. Saya jumpai madi sangat banyak dan saya selalu mandi kalau ada keluar madi.
Ya, fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika, maka saya pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqala, maka beliau berkata, "Innama yujizika min dalikal wudu." Cukup bagimu hal itu wudu saja. Paham kan? Artinya kalau keluar madi batal wudu, dia harus wudu lagi. Cara membersihkannya, qultu ya Rasulullah, fa kaifa bima yusibu thawbi minhu? Ini yang jadi pendalilan kita. Saya katakan lagi, ya Rasulullah, bagaimana apa yang menimpa bajuku, pakaianku? Ya, qala yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma'in fatandoha biha min thawbika haitsu tara annahu asabah. Kata Nabi, cukup bagimu untuk mengambil satu kap, satu telapak tangan air, kemudian kamu percikan ke pakaian yang kamu lihat dia menimpanya. Paham caranya ini? Dia tidak perlu dicuci. Dia membatalkan wudhu berdasarkan dalil di awal hadis. Kemudian cara membersihkannya cukup dipercikan saja. Ini hadis dari Sahal ibn Hanif dikeluarkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, dan dia adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini dalilnya dalam membersihkannya. Wa yufa an yasirihi wa yasirid dam. Dimaafkan dari yang sedikitnya dan sedikit dari darah. Pertama, dimaafkan dari yang sedikitnya, maksudnya yang sedikit dari mani tadi. Madi. Ya, kalau keluar sedikit, itu dimaafkan. Walaupun para ulama berselisih, ini haddu al-qali bagaimana? Batasan sedikit itu bagaimana? Ya, para ulama berselisih. Walaupun sebentar ada. Belum katakan. Yang sedikit itu bagaimana modelnya? Paham ya? Dimaafkan. Apa yang sedikit darinya? Dan dari darah. Kata beliau dari darah. Ini dibangun di atas pendapat bahwa darah itu adalah najis. Maksudnya darah adami. Yang kalau darah hewan, najis. Paham? Darah hewan kan ada ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang diharamkan, di antaranya apa? Damun wadam, disebutkan di ayat yang lain apa? Masfuh, darah yang mengalir, darah yang disembelih itu, darah hewan. Paham kan? Itu najis. Itu najis. Iya, bahkan haram dimakan. Sekarang darah Adam. Darahnya apa? Adam. Apakah najis atau tidak? Para ulama berselisih. Iya, mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwa darah Adam itu adalah najis. Darah anak cucu Adam adalah apa? Najis. Paham ini? Itu mayoritas. Sementara pendapat yang lain, dan ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahwa darah manusia itu suci. Tidak najis. Tidak najis. Dan ini yang benarnya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa darah Adam najis. Tidak ada dalil. Dan kaidah al-aslu fil asya at-tahara. Asal dalam segala sesuatu itu adalah apa? Suci. Ya. Hatta ya'ti dalil ala najasa. Sampai datang dalil kalau itu adalah najis. Kalau ada dalil, kita katakan najis. Kalau tidak ada, maka kita katakan asalnya adalah apa? Suci. Paham lagi? Dan memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Alasan yang kedua, ya, yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq tanpa sanad, beliau bilang mazal al-muslimuna yusallun fi jirohatihim. Terus menerus kaum muslimin sholat di luka-luka mereka yang masih mengalirkan darah. Kalau seandainya darah itu najis, tidak boleh dia sholat. Kenapa? Karena akan menetes darahnya di mana? Di tempat sholat, membuat itu najis. Dan juga Nabi SAW, ya, ketika saat ya, yang kena tikaman itu, yang ditidurkan oleh Nabi dalam masjid, itu kan mengalir darahnya kencang. Tapi dimasukkan di mana? Di masjid. Kalau seandainya najis, tidak akan mungkin dikasih masuk di masjid. Ini
asalnya. Ini asalnya. Tapi perlu kita ketahui ada darah dari manusia disepakati najisnya. Jadi tadi darah pendapat yang kuat tidak najis karena asalnya suci. Tapi jangan sampai kita pemahaman umum sekali. Ada darah dari manusia disepakati najis, yaitu 2 darah. Darah haid dan darah nifas. Itu kan darah manusia juga. Paham kan? Itu najis dia. Itu najis karena banyak dalilnya. Akan datang nanti di pembahasan haid dan nifas. Akan datang nanti. Itu disepakati. Itu disepakati. Kemudian kata beliau, jadi wayasirud dam, dimaafkan darah yang sedikit. Misalnya tiba-tiba Imron kasih pecah jerawatnya, keluar darah, batal wudhu atau tidak, boleh sholat atau tidak, itu maksudnya. Yang sedikit dimaafkan. Tapi saya ingatkan, itu dibangun di atas pendapat akan najisnya darah. Jadi ini madhab dibangun di atas itu. Kalau kita mengatakan seperti pendapat yang kuat tadi, darah tidak najis, ya mau pecah 1000 jerawat, tak ada masalah. Anda paham ini? Tidak ada masalah. Tidak najis dia, tidak najis. Iya. Wa ma tawallada minhu minal qayhi wa nahbihi. Juga kata beliau, dan apa yang terlahirkan darinya berupa muntah dan semisalnya. Ini juga apa? Dimaafkan. Dimaafkan. Ya? Muntah dan semisalnya. Semisalnya muntah apa? Mimisan. Semisalnya lagi apa? Kata para ulama seperti al-qolas. Sendawaan. Sendawaan yang keluar sesuatu. Yang ada makanan atau minuman. Paham kan? Paham mas? Bukan yang kering. Itu semua katanya apa? Dimaafkan. Dimaafkan. Iya. Itu pun bagi orang yang mengatakan bahwa sendawaan dan muntah itu membatalkan wudu. Ada dalilnya yang mereka sebutkan, tapi nasnya tidak sahih. Nasnya tidak sahih. Yang benarnya itu dimaafkan. Wahwa mala yafhushu fin nafsi. Sekarang maksudnya ini belum terangkan apa dobit al-yasir yang dimaafkan itu. Apa ketentuan yang dimaafkan? Beliau bilang mala yafhushu fin nafs, apa yang tidak fahish dalam diri seorang. Tahu tidak fahish, tidak jijik, tidak menjijikkan. Paham ini? Tidak dianggap apa? Jijik. Itu namanya sedikit. Artinya kalau dianggap sudah jijik, menjijikkan, tidak dimaafkan. Kalau dianggap tidak menjijikkan, dimaafkan. Kalau menjijikkan, tidak dimaafkan. Artinya najis. Tapi sekali lagi ini dibangun di atas tadi. Itu pun para ulama berselisih. Apa ketentuan ini yang menjadi ibrah al-yasir? Nah, al-yasir. Ya, kata beliau itu tadi. Apa yang fahish dalam diri kita. Kita jijik melihatnya. Itu sudah najis. Itu sudah najis. Kalau begitu bahaya. Banyak sekali yang najis nanti. Biar dahak najis. Karena kadang kita lihat. Iya, hilang nafsu makan. Kan begitu. Tapi dia tidak najis. Kan begitu. Ini kalau ini kita pakai. Makanya para ulama mengatakan yang benar masalah ini menjadi ibrah adalah urf. Kembali ke kebiasaan orang. Karena al-adah muhakkamah. Paham ini? Kebiasaan itu bisa dijadikan hukum kalau tidak ada apa? Nas. Tidak ada dalil. Ada kaidah dalam kaidah fikihiyah. Mungkin nanti. Antum sudah lewat sama Ustaz Abu Darda? Atau belum? Pokoknya nanti antum akan lewati. Itu kaidah ma'rufah dipraktekkan. Semua tidak ada nasnya. Ketentuannya. Maka kembalikan ke mana? Ke kebiasaan orang di tengah manusia. Mereka bilang banyak nggak sudah seperti itu? Atau mereka masih bilang sedikit? Tergantung dari kebiasaan orang. Tergantung dari kebiasaan orang. Kemudian saya itu wamanil adami. Iya. Demikian pula mani al-adami. Iya, mani al-adami. Ini mani adami najis atau tidak? Ini pembahasan. Iya. Dikatakan tadi, kalau kita atofkan kepada sebelumnya berarti yu'pah. Dimaafkan ini. Artinya kalau dimaafkan dia najis. Tapi dimaafkan. Para ulama berselisih. Terkait dengan apa? Mani.
Bahkan dalam riwayat Hanabilah terdapat perselisihan terkait dengan mani. Apakah dia najis atau tidak? Apakah dia najis atau tidak? Dan yang masyhur dalam madhab Hanabilah dan juga di atasnya berpegang mayoritas ulama madhab Hanabilah, dan dengan itu pula dikatakan oleh Imam Syafi'i, ia dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, dan Lajnah Daimah memfatwakan seperti itu, bahwa mani tidak najis. Mani tidak najis. Dia suci. Dia suci. Kenapa? Ada dalil secara akal dan nakal. Secara penukilan datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Kata Aisyah, "Kuntu afruqul mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayusalli fihi." Saya mengkerik mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau solat dengan menggunakannya. Namanya dikerik. Itu tidak hilang asarnya, tidak hilang. Pasti masih ada. Kalau seandainya najis, pasti akan dicuci seperti darah haid. Nabi suruh cuci. Nabi suruh cuci. Iya, sebagaimana dalam hadis nanti insya Allah akan datang dalam pembahasan haid. Bahwa pernah seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana saya sudah cuci darah haid tapi masih ada bekasnya. Kata Nabi, cuci saja. Tahuttuhu thumma taqrusuhu. Kamu gosok, kemudian kamu gosok. Cuci, siram, wala yadurruki atharuhu. Tidak berbahaya bagimu apa? Bekasnya. Disuruh cuci, dan kalau masih ada bekas merahnya, tidak ada masalah. Itu kalau najis, disuruh apa? Cuci. Ini mani, cukup Aisyah apa? Kerik. Dipahami ini? Jelas ini? Ya, paham Ahmad? Ini fikih penting. Misalnya Ahmad, dia tidak ada lagi pakaian bersih. Sisa satu celana. Tapi tadi malam dia tidur dapat rezeki. Mimpi basah. Dia mau buka celananya, tidak pakai. Tidak ada celana. Tinggal satu ini. Dia mandi. Celananya sisa itu masih ada basahannya. Iya. Boleh nggak dipakai? Ya boleh. Karena dia tidak najis. Jelas ini? Ya Ahmad. Misalnya Ahmad aja marah-marah. Iya. Contoh saja itu. Contoh saja. Itu pembicaraan, dan itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Dan juga mereka bilang secara akal. Tadi secara nas. Secara akal. Itu yang benarnya. Kenapa? Karena kalau kita bilang mani itu najis, berarti kita ini terbuat dari najis. Badan kita semua ini najis. Karena mata wallada anin najasah najis. Apa yang terlahirkan dari najis? Najis. Anda paham ini? Apa yang terlahirkan dari najis? Najis. Paham? Berarti kita ini kan dari mani. Kalau dia najis, najis semua kita. Jelas ini? Nah, ini secara akal tidak boleh. Tidak bisa dikatakan kalau mani adalah apa? Najis. Iya? Najis. Kemudian masalah terakhir, selesai ini masalah ya najis. Wa baulu ma yu'kal lahmuhu tahir. Kencing yang dimakan dagingnya suci. Demikian pula kotorannya. Artinya tidak najis. Suci dalam artian apa? Tidak najis. Hanya saja belum sebutkan kencing yang dimakan dagingnya tidak najis, artinya boleh diminum. Kalau kotorannya kan tidak boleh dimakan. Kan itu makanan jin, jangan disikat juga. Iya, cuman kencingnya boleh diminum kalau mau. Kalau mau dan ada maslahatnya, boleh karena dia tidak najis. Paham? Apa dalilnya? Ini kisah terkenal ya, terkait dengan kisah orang-orang yang datang kepada Nabi SAW dari kabilah Uklin atau dari Urainah. Ketika di Madinah, dulu Madinah punya sakit panas. Ketika sampai Madinah, mereka menderita apa? Sakit. Maka Nabi SAW menyuruh mereka untuk apa? Pergi ke onta yang digembala yang hamil, dan disuruh minum dari air susunya dan kencingnya. Artinya kalau seandainya kencing onta najis, tidak mungkin Nabi suruh minum. Dikiaskanlah yang lain dengan onta dari yang dimakan dagingnya. Ini kias yang tepat, karena sama-sama ilahnya bisa dimakan dagingnya. Paham? Kencing sapi, kencing kambing boleh. Paham? Ya, iya, itu boleh.
Jelasin Ahmad atau belum jelas? Nah, ini masalah jelas kalau ini ya. Jelas, karena masalahnya nasnya memang jelas. Walaupun ada dari sebagian orang seperti sebagian Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah, mereka mengatakan najis. Itu disuruh minum bukan karena suci, tapi itu sebagai obat. Tapi bisa dibantah. Tidak dijadikan dalam umat Islam najis sebagai obat. Tidak ada. Semua yang dijadikan obat itu perkara-perkara yang tidak najis. Tidak najis. Iya, ini dikatakan oleh mereka, tapi tidak benar apa yang mereka katakan itu. Iya. Alhamdulillah ini selesai. Setelah itu insyaAllah kita akan membahas masalah al-aniyah, bejana tempat air. Ada sebagian masalah yang disebutkan oleh para ulama, tapi karena pembahasan kadang terlalu dalam sekali, seperti pembahasan rutubatul mar'ah, iya, cairan kental dari kemaluan seorang wanita, ya nanti saja antum baca sendiri. Iya. Alhamdulillah, insyaAllah kita lanjut di besok tentang al-aniyah, masalah bejana tempat air. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.